Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah kita ada di Jakarta, baru sampai ngevlog. Dan kemarin Mbak Ipeh adalah orang tua asuh dari Arsy yang selama ini merawat di Batang. Sempat chat Nadia ya? Iya betul. Bilang gimana Nat? Dia bilang katanya kangen sama Arsy, terus fotoin baju-baju Arsy yang udah dibeliin, baju lebaran pun udah dibeliin, kayak sedih banget. Jadi baju lebaran Arsy udah dibeliin karena nggak tahu akan jadi kayak gini. Perlengkapan Arsy tuh udah lengkap banget gitu. Jadi Mbak Ipeh merasa kehilangan lah Dede Arsy gitu. Nah terus aku mau mengklarifikasi soal berita kemarin. Yang pertama ada statement mengenai Andri, bapaknya Arsy, yang bilang katanya, sumpah demi Allah orang tua saya berani mati, katanya ya Nat. Betul. Saya demi mati orang tua saya kalau saya bohong. Buat apa saya bohong, Mbak? Ini saya ngomong sejujurnya, saksinya orang rumah saya, katanya seperti itu. Nah kalian lihat pihak dari orang tua asuh Arsy, yaitu Bu Ipeh dan keluarganya, membenarkan bahwa di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa, ya, termasuk orang tuanya Andri. Tapi Andri bilang saksinya orang tuanya, ya. Terus ditambah katanya banyak saksi-saksi lain di rumah saya. Jadi Mas Andri ini udah melakukan sumpah yang bohong ya. Terus ditambah Andri juga bilang bahwa dia itu tidak menyerahkan anaknya, tetapi hutang, ya. Anaknya digadaikan sebagai hutang yang belum dibayarkan sebanyak 15 juta. Sedangkan Bu Ipeh bilang, jadi Andri yang men-share Arsy di grup Facebook mengenai anak yatim piatu yang minta untuk diadopsi oleh orang lain dengan sejumlah uang, ya. Jadi sekali lagi bukan hutang gitu. Jadi makanya ini sangat-sangat jomplang dengan bukti dan fakta yang ada dan ucapan dari Andri. Jomplang banget, 180 derajat. Dan yang kita dapat juga bahwa Andri ini adalah troublemaker dan sering membuat masalah juga mengenai pembohongan jual beli mobil, gade mobil, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh gitu. Sampai terkenal di Cibinong Bogor dia. Sejauh itu dari rumahnya di Bekasi sampai terkenal bermasalah di Bogor. Nah, terus dia juga bilang bahwa katanya Tenovi, kalau Tenovi benar-benar jadi penengah, harusnya diamprokin dong. Ingat gak dia ngomong gitu? Diketemuin dong katanya antara keluarga saya dan keluarga Mbak Rike, katanya ketemuin semua. Makanya Mbak, saya pengen semua diamprokin, keluarganya Rahma dan keluarga saya. Kita ngobrol bareng-bareng ke sini biar tahu mana yang salah dan benar. Oke guys, jadi di garis besarin ini aku menjelaskan bahwa kita udah janjian untuk memberikan uang sebanyak 15 juta itu agar Dede Arsy itu dikembalikan. Tetapi dia bohong nih, ya kan? Nggak ketemu nih hari Kamis. Nah hari Jumat katanya oke, mereka mau selesain antara keluarga dan keluarga aja, kita nggak usah ikut. Ya udah, aku angkat tangan kan. Ya udah biar mereka aja selesain. Ternyata mereka nggak ketemu dan Andri tidak menemui Rike dan keluarganya. Jadi gimana mau ketemuin kalau orangnya juga takut dan kabur gitu. Jadi yang benar ini gimana gitu. Di sini saya mau mempertemukan mereka, tapi Andrinya aja takut. Kalau merasa benar, kenapa harus takut? Bener nggak sih? Kan bener. Kok takut? Temuin dong. Ya kan, apalagi laki-laki. Masa udah melakukan sesuatu tindak kejahatan tapi tidak berani tanggung jawab? Apalagi ini udah menipu dari Bu Ipeh. Kasihan loh, dia mengharapkan seorang anak udah rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak
Kalau uang oke lah bisa hilang, tapi kan kasihan anak yang udah dirawat pakai kasih sayang harus diserahkan gitu aja dikarenakan ini adalah suatu kebohongan gitu. Lagi juga saya nggak habis pikir, saya sih rasa bahwa ini ada masalah kejiwaan juga nih sama si Andrinya tersebut. Kok tega seorang bapak melepaskan anaknya hanya demi uang? Kebayang nggak, hanya demi uang rela memberikan anak kandung ke orang lain yang belum dikenal. Dan alhamdulillah ketemu sama orang baik, yaitu Bu Ipeh gitu, yang nyayangin anaknya dengan tulus, sayang banget. Kalau kalian lihat videonya, flashback lagi, Bu Ipeh tuh bener-bener ngerawat Arsy dengan sangat baik, penuh kasih sayang dengan tulus dan ikhlas gitu. Tuh, aku sampai merinding guys kalau ngomongnya, karena aku waktu itu nginget banget momen-momennya dimana pada saat Bu Ipeh harus mengikhlaskan Arsy dikembalikan ke ibunya. Di satu sisi, ini semua adalah kesalahan dari pihak Andri, bukan pihak Bu Rike, karena Bu Rike itu nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya dibilang, kok tega sih ninggalin anaknya selama 1 minggu, ditinggalin di Bekasi, sedangkan dia pulang ke Bandung. Lebih tega mana? Dikasih ke orang, sedangkan Bu Rike pulang ke Bandung dikarenakan trauma atas yang dilakukan oleh suaminya. Dan suaminya mengakui loh, sempat ada yang dilakukan 1 tahun lalu. Itu yang dilaporkan. Sebenarnya itu sudah dilakukan mulai dari pacaran. Gitu guys. Jadi ya, seperti itu ceritanya. Ini sudah sangat mengklirkan dan jelas yang saya berikan klarifikasinya dan informasinya. Jadi semoga kalian nggak nanya lagi, Teh Novi gimana sih, bukannya diketemuin dulu dua-duanya biar sama-sama menyelesaikan masalah. Udah dijelasin ya sekali lagi gitu, itu kronologisnya, dan ini saya bisa pertanggungjawabkan dengan real mungkin dan dengan penuh kesadaran, karena ini emang apa adanya saya cerita seperti ini gitu. Jadi orang tuanya sama sekali nggak tahu, dan terakhir juga orang tuanya masih membela anaknya ya, WhatsApp ke kita gitu. Jadi itu kita jelaskan, ya tetap aja ya sebenarnya kalau anak salah ya tetap harus disalahkan ya, apalagi ini kan menjual anak ya. Tapi ya nggak tahu ya, namanya pola pikir orang berbeda-beda. Ini kita mau telepon Bu Ipeh menanyakan tanggapan beliau pada saat melihat konten saya mengenai Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, aku mau tanya, ganggu nggak nih? Enggak. Enggak. Terus Bu Ipeh, aku mau tanya nih, ya kemarin kan Bu Ipeh sempet chat admin aku, katanya kangen sama Dede Arsy ya? Gimana? Biasanya kan ada Dede Arsy, nah sekarang udah nggak ada. Kayak ditinggal. Sepi banget rasanya, Mbak. Sepi banget. Kemarin aja aku masih keingat bajunya, sepatunya, mainannya. Udah saya kumpulin, udah saya bersihin, saya mau ngasihin ke saudara aku aja gitu. Belum sempat. Cuman saya takutnya keinget aja. Nah, Mbak Ipeh, aku mau tanya nih, perihal video yang kemarin itu kan baru keluar ya pada saat kita di Batang, mengenai omongan Andri yang bilang katanya itu adalah utang. Gimana tanggapannya? Gimana ya, udah gimana, kalau aku sih udah ngiklasin semua ya, Mbak. Iya, berarti dia bohong dong. Kan dia bilangnya utang, saya titipkan ke teman saya dan lain-lain. Iya, kan dia bilangnya gini, suruh bayarin itu biaya rumah sakit, kan dulunya
katanya itu masih ngutang. Terus aku suruh gantiin utangnya itu gitu. Dia bilangnya Dede Arsi nggak bakalan diambil lagi. Ya udah saya ambil. Dia juga bilangnya ibunya pergi karena laki-laki lain. Katanya si dedenya mau dikasihin, udah nyampe ke terminal, katanya si ibunya nggak mau nemuin, Mbak. Jadi ini harus diklarifikasi, ada mau disampaikan nggak Mbak mengenai omongan Andri yang bilang katanya bahwa itu semua adalah utang. Gimana Mbak? Maksudnya utang Andri, jadi bukan dari bilang uang untuk bantu untuk penggantian melahirkan gitu loh. Ya pesan saya sih buat Mas Andri lebih baik jujur ya apa adanya. Jadi nggak ada korban lagi gitu. Saya sudah bilang sama si Mas Andri dulunya. Kan pas awal-awal itu saya suruh jujur aja sama si istrinya kalau dia ngasihin anaknya bukan nitipin gitu. Tapi dia kayak tertele-tele gitu bohongnya. Iya betul, orangnya emang kayak gitu, pintar nipu. Terus saya udah ingetin Mas lebih baik jujur aja daripada kayak gini. Kayak saya juga takut kalau ini dedeknya benar-benar mau diambil silahkan nggak apa-apa. Cuman Mas dari awal harus jujur aja gitu. Dia takutnya gini Mbak, pas waktu saya bilang begitu dia bilangnya gini, kalau saya jujur saya mau dilanjutin ke laporan ke polisi. Kata dia, oh dia takut ya. Terus? Tapi terakhir kalinya dia bilangnya kalau ini dengan kebohongannya dia mungkin ya, kebohongannya dia berharap mungkin bakal bebas gitu. Dia mau pergi abis ini udah clear semua dengan kebohongannya. Dia mau jengukin Arsi minta di Sherlock. Saya kan nggak mau Sherlock, takutnya kan Dede Arsi diambil terus nggak nyampe ke ibunya ya. Terus pas itu si dia bilangnya gini, ya udah Mbak nggak usah ladenin aja ibunya gitu. Berarti kan dia nyuruh saya blok nomor ibunya gitu. Pas itu dia terakhir bilangnya kalau udah selesai semua saya mau pergi lah. Saya punya berpikiran oh dia mungkin punya pikiran dia mau kabur apa gimana. Saya takutnya seperti itu. Jadi kalau nanti suatu saat saya kalau kemarin saya jadi ngasih Sherlocknya ke bapaknya, takutnya adiknya dibawa terus ibunya nyariin ke saya bilang apa gitu. Saya takutnya cuma itu Mbak. Jadi pada saat Mbak ngeliat video aku naik di YouTube, terus Andri yang ngomong segala macem lah, katanya bilang utang, terus dia nggak ngaku. Ya kan? Dia nggak telepon saya pas. Terus dia telepon saya. Saya juga gini pas nonton di YouTube, dia bohong. Dalam hati saya dia bohong katanya. Pas itu kan pas di telepon Mbak ya, Mbak bilang balikin anaknya gitu kan. Iya. Pas itu dia ya udah saya telepon Mbak Ipe gitu. Dia nggak telepon. Pas komunikasi pas bareng sama ibunya Arsi. Terus apa lagi yang dari penjelasan video yang bohong menurut Mbak? Itu saya udah tahu sih dia bohong. Ya bohongnya itu mungkin pas saya kan nggak panjang lebar sama si Andri ya Mbak. Cuman setahu saya dia bohongnya pas katanya dia telepon aku, katanya si Mbak Ipe mau Sherlock inilah itulah, itu bohong Mbak. Dia nggak ngabarin aku sama sekali pas waktu.
Enggak, yang terakhir itu ya pas bareng sama si ibunya Arsi itu. Dia bilang nggak usah ladenin si ibunya Arsi, terus dia langsung telepon bilangnya ya udah Mbak, ini saya mau ketemu si ibunya Arsi, mau selesaiin Mbak, manut aja lah omongan saya gitu. Masa Ya udah, saya nggak respon si ibunya. Terus dia yang terakhir kali bilangnya ya cuman itu, katanya dia kalau udah selesai mau pergi gitu. Ya saya nggak ada pikiran mau pergi kemana gitu, cuman dalam pikiran aku takutnya kalau dedeknya dibawa nggak sampai ke ibunya, itu aja. pada saat saya tanya kan, saya kan bilang ya udah, dia bilang punya utang 15 juta. Ya udah nih saya siapin 15 juta cash nih, saya ada. Kapan ketemu? Dia bilang hari Kamis kan. Saya tunggu seharian, katanya iya tapi ini Mbak IP saya hubungin udah nggak aktif lagi, ini itu kata dia. Saya udah tahu itu bohong karena saya ngomong ya udah anaknya mana. Poinnya saya cuma tanya anaknya tuh di mana, tapi dia tidak memberikan dengan yang bertele-tele, malah nyalain bininya itu ini tuh kayaknya udah agak-agak sakit. Nggak tahu dia. Iya, awalnya dia juga gini, suruh aku WA si bapaknya gini, Mbak tolong WA saya, bilang gini, iya Mas, besok lusa saya pergi, saya antarin Arsi ke Jakarta gitu. Saya disuruh bilang seperti itu. Terus kan saya pas WA-an itu saya kan salah ngetik. Terus Mbak jangan diterusin gitu. Jangan diterusin Mbak, diketik lalu dikirim ke saya gitu. Dia aduh bahaya nih orang. Dia katanya ini, saya nggak bohong Mbak, saya orangnya legowo, saya nggak akan nipu Mbak apa gimana tuh. Terus Saya yakin. Terus yang terakhir kalinya saya ingat pas itu kan awal-awal dedeknya di sini ya, dia itu bilang nih, Mbak jaga dedeknya dengan baik ya. Ya Mas, saya pikir kan dia orang baik Mbak. Terus dia langsung dedeknya baru 1 hari di sini kayaknya, 2 hari. Terus dia ganti nomor. Pas aku mau hubungin lagi, udah diblok, dia nomornya udah ganti. Saya kan mau hubungin lagi, mau bikin akte rencananya kan, mau bikin akte. Kata si kepala desa harus minta tanda tangan si orang tuanya gitu. Terus dihubungin dia nggak bisa. Terus Mbak sempat nanya nggak sih sama dia awalnya, Mas ini kan Mas kan bapaknya, kenapa mau nitipin anak kandungnya gitu? Saya kan tanya, Mas, kenapa anak ini mau diadopsikan gitu? Iya Mbak, ceritanya gini, ibunya itu pergi ninggalin si anak-anak, menelantarkan saya dan anak-anak, dan dia itu pergi karena laki-laki lain gitu. Terus saya, gitu, ya Mbak, saya itu repot ngurusin 2 anak, harus sendirian, saya nggak bisa kerja, lagian saya masih punya hutang sama rentenir apa katanya sih di rumah sekelilingnya itu rentenir semua, dia punya utang sama dia gitu. Oh iya Mbak, saya minjem uang buat persalinan si dedeknya gitu. Padahal pakai BPJS. Dia nunjukin Mbak, nunjukin witansinya, ya nggak tahu itu witansi apa. Tapi ya udah saya kasih uang buat ini Mbak, surat-suratnya saya kasih uang. Terus dia ngasih surat kelahirannya si Arsi gitu, sama surat kakak KTP gitu, semuanya dikasihin ke saya. Saya pikir kan itu resmi ya Mbak.
seserahnya dia juga ngasih surat-suratnya kan lengkap gitu. Makanya saya nggak ada tanda tangan di atas materai apa gimana. Saya pikirnya bukan saya membeli, saya cuman mengganti biaya persalinan itu aja. Katanya sih bapaknya masih punya utang buat itu gitu. Mbak, aku boleh tanya nggak sih, Mbak itu ngasih Andri totalnya berapa? 15. 15 juta. Itu ngasih cash? Cash. Oh, jadi nggak ada bukti ya? Nggak ada bukti? Nggak ada foto atau apa? Nggak ada. Saya pikir itu kan cuma ngasih uang buat gantiin itu aja. Jadi saya nggak sempat motoin apa gimana, tapi saksi banyak, keluarga saya ke situ. Saya nggak sendiri sama itu 2 orang itu yang kemarin Mbak wawancara itu, sama sopir, sama ibu saya, sama suami saya. Ngasih uangnya ya juga apa yang hitung yang bapak yang pakai baju kuning itu, Mbak. Itu kakak saya, itu kakak ipar suami saya. Jadi Mbak nggak ada menaruh curiga lah ya? Enggak menaruh curiga sama sekali. Cuman curiganya pas saya awal nyampe, kan saya di Sherlock. Saya kan minta alamatnya si bapaknya gini, Mas, saya minta KTP-nya Mas, biar nanti saya cari lokasinya gampang gitu. Enggak usah Mbak, itu sudah titik benar gitu, Sherlocknya udah benar. Oh ya udah, nanti saya kalau tanya tetangga biar gampang Mbak, Mas namanya siapa gitu. Nggak usah Mbak, nanti saya jemput aja gitu. Pas udah mau sampai lokasi saya kan telepon ya, Mas ini saya sudah mau sampai. Oh iya Mbak, nanti saya jemput di depan gang. Mbak, ini kan dedenya tidur, mau dianterin ke depan gang, saya gendong, apa Mbak mau ke rumah gitu kan bilangnya. Terus saya jawab, Mas saya mampir ke rumah dulu aja, biar tahu lokasinya Mas di mana gitu. Terus dia itu ngasih titik lokasinya itu nggak di lokasinya dia Mbak. Jadi saya itu pas sopir berhenti, ini lokasinya di sini. Oh masa? Terus saya tanya tetangga, katanya nggak tahu. Saya kan juga nggak tahu namanya si Andri ya. Dia cuma ngasih lokasi doang. Terus saya itu pas tanya tetangga, Bu, tahu lokasi rumah ini nggak? Saya nggak tahu namanya siapa. Aduh, saya lupa nggak nanya namanya gitu. Terus saya telepon. Pas saya telepon dia langsung jemput saya di depan gang. Dia bilang katanya mobilnya nggak bisa masuk gang gitu. Terus saya ya lumayan jauh lah perjalannya ke depannya. Ya emang sih di perumahan itu adanya mobil-mobil yang komplek itu ya, yang nempatin rumah-rumah itu. Terus saya masuk, Mas Andrinya keluar cari minum. Terus saya itu disuruh ke kamar lihat anaknya. Habis itu yang ke kamar itu saya, ibu saya, dan itu saudara saya yang pakai baju kuning itu. Terus masuk, dia itu kayak buru-buru gitu Mbak. Kayak buru-buru. Saya baru duduk sebentar langsung dia ngasih witansi, nggak tahu itu witansi apa ya, katanya witansi persalinan gitu. Terus saya ditunjukin persalinan itu, terus dia nunjukin pas video di bis, katanya dia habis nganterin anak-anaknya, si ibunya nggak nemuin, katanya di terminal itu nggak
nggak nemuin sama sekali, di kontak nggak balas. Terus kata si Mas Andrinya itu bilang ini ibunya udah pasrah sama saya, anaknya mau diapain pun, mau diadopsi apa dikasihin orang apa gimana terserah gitu bilang. Oh iya, kan saya sama saudara saya kan nanyain pas waktu di situ, nanyain Mas gimana nanti kalau ibunya nyariin gitu. Udah itu urusan saya Mbak, nggak usah dipikirin gitu. Oh ya udah, saya pikir kan itu orang-orang apa ya, saya nggak menaruh curiga sama sekali Mbak pas waktu itu. Terus abis itu saya ngasih uang, terus dia itu langsung siap-siap semuanya gitu, kayak sedikit mengusir gitu. Oh gitu. Oh dia kok buru-buru sekali gitu. Kan saya pikir kalau orang kampung kan harusnya diladenin dengan baik, disuruh istirahat apa gimana sebentar gitu. Dia itu enggak Mbak, pas saya baru duduk sebentar dia langsung bawain tas, surat-surat apa sudah disiapin semua, sampai apa ya itu tempat susu aja udah bersih banget. Tapi bersihnya bukan bersih dicuci, dia tuh mungkin susunya habis. Terus dikasih sama termos apa udah disiapin semua. Dia bilang gini, yang terakhir Mbak, itu Dede Arsi kalau sama susu nggak terlalu suka gitu. Padahal saya ke situnya sudah saya beli Pampers, beli jajan, beli susu juga Mbak. Sesuai yang dia bilang, saya beli susu pas berangkatnya itu. Terus di mobil dia emang nggak mau susu Mbak, dia anteng banget, nggak nangis sama sekali pas di perjalanan itu. Terus sampai saat di rumah kan dia itu awalnya takut kan, di sini juga banyak saudara yang jengukin ya. Namanya orang baru gitu, saudara-saudara banyak yang jengukin, dia itu nangis terus. Kalau ada orang nangis, kalau udah sepi nggak nangis. Terus pas saya kasih susu dia nggak mau sama sekali Mbak, susunya itu nggak mau. Terus saya kasih air putih, dia menang, dia nggak nangis. Oh ini berarti anaknya emang nggak mau dikasih susu gitu. Kan pas pernah Mbak, pas saya kan di sini nggak ada yang apa ya, yang ngomongin Arsi ya. Saya kan cuma di rumah sendiri. Terus saya itu mandi duluan, terus Arsi saya taruh di itu kan, di jambangan itu. Terus saya itu mandi, pas ganti baju dia lihat saya kok kayak takut. Maksudnya takut apa sih, takut itu kayak ibu mau nyusui gitu. Saya kan tunjukin dia kok dia takut gitu. Awal di sini juga dia itu kalau sama laki-laki takut Mbak. Yang saya bingung itu kok dia nggak mau kalau sama laki-laki. Terus yang ayahnya di sini kan pengen gendong gitu. Kalau dia dideketin dia nangis. Dia takut sama semua laki-laki di sini. Tapi dia sukanya sama anak cowok tapi yang kecil. Dia itu pas baru di sini dia langsung lengket banget Mbak sama saya, sama ibu saya yang kemarin itu. Dia nggak mau lepas, dia mintanya digendong terus. Kalau ada saudara di sini jengukin dia langsung nangis. Mungkin nggak terbiasa di sini rame ya. Di situ kan juga cuma di rumah doang gitu. Saya pikirnya seperti itu, tapi lama kelamaan dia suka. Dia kalau pagi aja udah saya bangun abis subuh dia minta makan Mbak. Dia itu pinter banget anaknya, enak banget. Kalau makan ya saya itu pikir gini Mbak, kan saya itu di sini dia itu doyan ngemil banget. Jadi saya itu kalau makanan harus nyetok. Makannya aja kayak orang gede gitu, tangan berubah harus ada makanan. Kalau satu doang dia nangis. Ya lucunya itu seperti itu.
Jadi Mbak Ipe sekarang merasa kehilangan Arsy banget ya? Banget. Suami Merasa kehilangan gimana? banget. Apalagi kalau di sini ada jeruk, ada pisang, dia suka banget. Jadi aku keingat si Arsy. Gitu. Di sini kan juga apa ya, pisang kadang metik sendiri. Jeruk kelihatan kalau ada orang itu jualan di depan rumah, saya keinget banget Arsy. Dia itu kalau ada orang jualan kayak minta dibeliin gitu Mbak. Pas di sini dia sukanya jeruk sama pisang, dia suka banget. Jadi suami gimana Mbak pada saat Arsy nggak ada? Ya dia juga ya mau gimana lagi, dia kan juga diambil sama orang tuanya, ya harus ngiklasin lah. Merasa Sama-sama. kehilangan juga. Jadi dekat juga. Pas paginya kan, pas waktu itu kan di balai desa ya, Arsy diambil orang tuanya. Pagi-pagi itu bapak dan ibu saya datang ke sini. Terus tiba-tiba abis subuh itu kesini dia. Abis itu aku bukain pintu, dia langsung nangis. Merasa kehilangan banget. Dia langsung nangis di sini. Terus saya bilang, udah nggak usah nangis, saya aja kuat. Kok mati? Ya dia lagi nangis terus mati. Iya Mbak, mati teleponnya. Maaf ya Mbak, jaringan jelek di sini kata dia. Halo Mbak. Di sini jelek banget Mbak jaringannya. Nah, suami ada Mbak? Hah? Suami ada? Itu? Mau ngomong sama suaminya boleh nggak Mbak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sabar ya, yang kuat ya. Iya Mbak, insya Allah. Nah, Mas, aku mau tanya dong yang terakhir. Kalau Ya. misalnya Andri nonton tayangan ini, ya, kan dia sudah banyak membohongi, bener nggak Mas? Menjadi pelajaran juga untuk dia dan orang-orang di sekitar nantinya. Ada yang mau disampaikan nggak apa? Sebagai Mas kan laki-laki, sebagai laki-laki dan laki-laki untuk Mas Andrinya, mau ngomong apa sih? Ya intinya jadi laki-laki itu yang lebih baik jujur aja lah. Jangan bertele-tele. Kemarin aja aku pas nonton YouTube-nya katanya telepon Mbak Ipe, tapi sama sekali nggak ada kabar sama sekali. Apalagi Mas? Iya, jadi aku aja juga bingung, katanya telepon tapi nggak ada kabar sama sekali. Itu kan udah kelihatan bohong banget. Betul. Nah itu kan dia sampai sumpah-sumpahan tuh demi orang tuanya. Saya demi mati orang tua saya kalau saya bohong. Buat apa saya bohong, Mbak? Dia kan sempat bilang tuh di video YouTube ya kan, dia bilang saya sumpah mati orang tua saya katanya gitu. Ini semua yang saya ceritakan benar mengenai hutang dan lain-lain. Ya kan Mas? Mas nonton ya? Nah, Iya, nonton, gimana nonton Mas? semuanya itu. Gimana tanggapannya? Itu semua bohong semua, nggak ada sama sekali. Jadi Aku juga bingung. masalah hutang bohong ya? Iya, masalah utang. Oke, jadi benar Mas Andri yang menyerahkan sendiri ya, yang menyerahkan sendiri. Dan dia pun yang men-share sendiri di media sosial, yaitu di Facebook, bener ya? Ya benar. Nah, oke, digaris besarin bahwa semua yang diucapin oleh Mas Andri adalah bohong. Mau dia bilang sumpah demi Allah, demi orang tua, itu urusan dia kembali lagi sama Allah. Tapi
di sini yang cerita aslinya seperti ini tanpa ada settingan sama sekali, dan saya bukan bermaksud untuk memojokkan atau menjelekkan orang lain. Tapi ini kenyataannya kayak gini. Jadi kalau buat saya benar ya benar, salah ya salah. Jadi aku nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Terus kalau misalnya Mas Andri meminta maaf, gimana Mas responnya? Tapi sampai detik ini belum ada permintaan maaf ya? Kalau benar-benar mau minta maaf, ya udah saya maafin. Tapi sampai detik ini, jadi orang itu harus lebih baik jujur apa adanya lah. sampai detik ini belum ada minta maaf ya? Belum ada itikat baik? Iya, belum ada kabarnya. Karena masih buron guys, masih buronan. Terus dia takut karena dia melakukan kesalahan gitu. Oke Mas, nanti tadi aku udah sempat ngobrol sama Mbak Ipeh. Insya Allah nanti habis Lebaran kita ke sana ya Mas ya. Iya. Oke Mas, silaturahmi. Mbak Ipeh. Iya Mbak. Makasih ya, makasih banyak ya. Ya, saya juga makasih semua kejadian kemarin buat pelajaran aku, buat apa ya, buat Lebih itu berhati-hati. mungkin ujian bagi aku, dan saya insya Allah jadi orang kuat lah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allah kan tidak mungkin menguji kesabaran di luar batas Kemampuan umatnya. kemampuan manusia. Amin. Jadi biar kemarin aja saya sempat berpikir gini Mbak, seandainya saya dipenjarain, saya sudah siap. Selagi saya niatnya baik, saya tidak takut untuk semua apa yang sudah saya perbuat. Mungkin saya salah, iya saya salah, cuman kan saya nggak tahu akan seperti ini gitu. Itu jadi pelajaran yang terberat buat saya lah. Sekian lama saya sudah diuji sama Allah. Mungkin Allah tahu kalau saya orang kuat. Jadi berkali-kali saya diuji, saya selalu sabar, kuat, tabah, dan selalu berdoa. Intinya saya cuman pengen nolong, saya tidak ada keniatan apa-apa. Ya saya baik, saya cuma pasrah. Insya Allah saya niatnya baik, pasti akan ada jalan keluar kebaikan juga. Oke Mbak, sekali lagi makasih banyak ya Mbak. Nanti kita komunikasi by via WhatsApp lagi ya, kita lanjutin yang tadi. Oke, makasih Mbak Ipe. Assalamualaikum, salam buat semuanya. Ya, sehat-sehat Mbak. Makasih, sehat-sehat juga. Oke guys, jadi itu penjelasan dari Mbak Ipe. Saat ini orang tuanya Andri belum menghubungi kita lagi ya Nat. Belum ada ngehubungin kita lagi. Terakhir itu tetap masih membela anaknya. Betul ya? Masih membela anaknya. Padahal udah jelas anaknya salah. Ini orang lagi dicari polisi kok, dibikin LP. Karena dia emang salah. Tapi sekali lagi, dia masih tetap merasa dirinya benar dan dengan pembelaan dia. Jadi membohongi satu untuk menutupi kebohongan lainnya. Nah, jadi saya itu emang tipenya sama banget kayak Mbak Ipe. Kalau misalnya apalagi ada orang yang kayak diintimidasi, dianiaya, atau dibohongin, ditipu. Saya orangnya berani maju untuk ngebela orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Karena apa ya, menjadi pelajaran juga untuk saya agar lebih berhati-hati gitu ya. Karena rambut boleh sama hitam ya, hati manusia kita nggak ada yang tahu gitu. Kadang ada yang otaknya sengkrek, ada yang lurus, beda-beda gitu. Tapi ya yang penting kita tetap dengan apa yang kita yakini, berbuat kebaikan dan selalu tebarkan kebaikan itu pasti. Dan jangan lupa kalau bisa emang harus jangan menyakiti orang lain. Kalau orang lain nyakitin kita balas ribuan kali. Oh, salah enggak, jangan bercanda guys. Oke, pokoknya terima kasih banyak dan mohon doanya. Nanti saya mau main ke Batang, abis Lebaran ada sesuatu juga. Aku nggak bisa omongin sekarang, tapi nanti karena harus nunggu proses dan prosedur yang ada melalui Dinsos dan lain-lain.
Jadi kita nggak bisa up dulu. Kenapa kita harus ke Batam? Ikutin terus aja dan selalu support saya, karena tanpa dukungan kalian saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya lemah gemulai, nggak salah. Saya tetap kuat. Pokoknya bismillah, Allah mudahkan segala hal yang kita yakin ini baik, dan insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur guys. Bye bye. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Our love will last forever.